Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di sini ada mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Untuk sobat di sini ada mistis yang baru berkunjung ke channel ini, alangkah baiknya mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan gambar loncengnya, agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten dan membagikan pengalaman horor lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan walafiat dan juga rezeki yang berkecukupan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada mistis. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita tentang sosok berewangan yang menyebabkan anggota keluarganya meninggal. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya memohon kepada teman-teman untuk menekan tombol like dan juga berkomentar, agar saya langsung bisa berinteraksi kepada teman-teman. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Sekedar informasi, semua nama dan tempat di dalam cerita ini telah kami samarkan untuk menjaga privasi dari narasumber. Berikut adalah ceritanya. Panggil saja namaku Maya. Aku tinggal di Jawa Tengah. Keluargaku adalah tipikal orang Jawa yang mempertahankan budaya Jawa kuno, setidaknya sampai eyangku meninggal. Sejak saat itu, keluarga besar kami seperti tercerai-berai. Salah satunya konflik perihal perebutan warisan. Ibuku sebagai anak pertama justru mengalah. Ibu hanya melanjutkan usaha eyang, yang mana anak-anaknya tidak ingin melanjutkan usaha itu. Sejak saat itu, ibu melanjutkan usaha eyangku sebagai pemilik rumah makan, yang mana semenjak dipegang ibu, rumah makan itu berkembang dengan pesat sampai mempunyai banyak cabang di sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kurasa bisnis ibu cukup ternama. Jika kalian generasi 2010-an pasti tahu jika kusebutkan nama rumah makan itu. Semua berkat ilmu yang diajarkan oleh eyangku. Saat itu ada saudara ibu yang bertanya bagaimana cara mengembangkan usaha dengan cepat. Lalu ibu menjawab, "Ojo durhaka le." Setiap kali ibu menjawab, pasti suasana meja langsung canggung. Semua saling tatap tanpa ada yang berani mengutarakannya. Kalian tahu lesung tumbuk padi? Kayu jati asli yang diukir memanjang untuk menumbuk padi. Itu adalah benda peninggalan eyangku yang paling disayang oleh ibu. Ketika pertama kali ibu sakit pun datang beberapa orang yang sepertinya seorang kolektor, menawar lesung tumbuk padi itu dengan harga tinggi. Tapi ibu selalu menolak dengan mentah-mentah. Yang paling kuingat adalah saat terakhir kali ibu marah-marah ke kolektor itu, yang menanyai harga lesung padi itu. "Kamu berani bayar berapa dengan harga nyawaku?" Saat masih sehat, ibu selalu menumbuk lesung padi itu setiap pukul 5 sampai 6 pagi.
Ibu membunyikan lesung itu dengan irama. Dia tampak senang sekali setiap menumbuk lesung itu, seakan mendapat energi baru untuk mengawali harinya. Sejak ibu sakit, lesung itu dibiarkan begitu saja di gudang belakang. Tak ada yang berani mengutak-ngutik sampai dipenuhi debu. Namun sejak ibu sakit, lesung itu jadi menyeramkan. Dia suka bunyi sendiri setiap tengah malam, seperti ada yang menggunakannya. Awal mulanya ibu mengeluh sering sakit punggung dan batuk-batuk. Beberapa kali muntah darah sampai akhirnya didiagnosa TB paru. Badan ibu perlahan mulai kurus. Semenjak saat itu, ibu selalu memakai baju terusan warna hijau. Dia tidak pernah mau mengganti baju selain warna hijau. Aku sempat bertanya-tanya soal ini dan mulai mencium ada yang tidak beres. Sampai suatu hari ibu terjatuh di dekat sumur. Kepalanya terbentur. Sejak saat itu, ibu terkena stroke iskemik. Ibu tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan. Seiring ibu sakit, bisnis rumah makan ibu juga semakin bangkrut. Satu persatu cabang mulai tutup. Bapak tidak peduli dengan usahanya. Bapak fokus ke pengobatan ibu. Dia mendatangkan banyak dukun dan orang pintar ke rumah, walaupun hasilnya sia-sia. 1 tahun setelah ibu sakit tak berdaya, bapak merasa stres sampai mengalami gangguan jiwa. Sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Bapak seperti ketakutan, diintimidasi oleh makhluk yang tak kasat mata. Tapi kepulangan terakhir dari rumah sakit jiwa, dia sudah nampak sembuh. Bahkan aku takjub, bapak bisa normal seperti sedia kala. Namun besok malamnya, aku mendengar bapak menembang lagu Jawa sambil mengusap kening ibu. Bapak juga menari pelan. Malam itu, aku melihat bapak berbeda. Walaupun ibu terbaring, tapi aku melihat semacam ada romansa pedih di antara mereka. Aku kembali ke kamar. Tepatnya saat aku mau menutup jendela, aku melihat bapak berjalan keluar. Aku kaget. Barusan aku melihat bapak di kamar ibu. Tidak mungkin secepat itu bapak turun. Kamar kami ada di lantai 2. Kulihat bapak tersenyum menatapku di jendela. Namun setelah itu aku menjerit sejadi-jadinya saat melihat bapak menancapkan kepalanya ke ujung gerbang yang meruncing dan menembus sampai ke kepala belakang bapak. Sampai sekarang aku gemetar setiap teringat kejadian itu. Kematian bapak jadi omongan orang-orang. Ada kenalan bapak yang datang melayat. Dia memperkenalkan dirinya, "Simba, kawan dekat bapak." Namun jujur, aku tidak pernah melihat sebelumnya. Simbah ini bilang, "Bapak meninggal karena keinginannya sendiri. Dia terlalu mencintai ibumu. Kalian hati-hati. Belum tahu kenapa perewangan itu sekarang berbalik." Sejak mendengar kata itu untuk pertama kalinya, aku terus mencari tahu tentang perewangan.
Aku tidak tahu kenapa eyangku melakukan hal yang membahayakan anak keturunannya, dan kenapa ibu mau. Rasanya aku mau marah, tapi tak tahu mau marah ke siapa. Aku masih ada adik yang harus kujaga. Keluarga-keluarga lain juga tampak tidak peduli. Aku hanya berdua dengan adikku, mengurus ibu di rumah sebesar ini. Rumah ini adalah satu-satunya harta kami yang tersisa. Sebelum aku mencoba untuk melawan ketakutanku dengan logika, mungkin kematian bapak adalah pure karena gangguan jiwa yang belum sembuh sepenuhnya. Dari hari ke hari, kejadian di luar nalar yang mengerikan terus terjadi, sampai logikaku sudah tidak bisa lagi berpikir kalau kami nyatanya sedang berurusan dengan setan. Belum kering tanah kuburan bapakku, 2 hari setelahnya terbayang-bayang di kepalaku kejadian malam itu. Aku mendengar suara ramai di atap rumahku, pusatnya dari atap kamar ibuku. Aku memeriksa ke kamar ibu. Dari pantulan kaca yang ada di kamar ibu, aku melihat bapak tubuhnya hancur yang diserang oleh burung-burung gagak. Bapak teriak-teriak minta tolong. Aku mematung, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai aku sadar, ternyata itu cuma mimpi, tapi rasanya seperti nyata. Dan di bantalku ada bercak noda merah. Ternyata di balik bantalku ada 3 bangkai burung gagak yang kepalanya sudah putus, isi perutnya juga tercabik-cabik. Aku menatap diriku di cermin. Awal mulanya aku kaget melihat wajahku penuh dengan bekas darah di sekitar mulut. Aku panik, langsung mencuci muka, dan setelah aku melihatnya, ternyata mukaku bersih. Keran air tiba-tiba menyala. Dari balik tirai tidak ada siapapun, hanya keran yang menggeser menyala. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki masuk ke air, seperti ada orang yang hendak berendam di sana. Tidak ada bayangan di tirai, hanya air yang menyala. Aku langsung kabur keluar. Rasa penasaranku terkalahkan dengan rasa takutku. Ada lagi kejadian yang unik. Tiba-tiba aku didatengin oleh Pak RT karena banyak laporan warga yang melihat ibu berpakaian minim kerap menggoda pria yang lewat. Aku kaget, tentu tidak terima dengan ucapan Pak RT yang menurutku fitnah, karena ibu tidak bisa bangun. Aku mengajak Pak RT masuk, melihat kondisi ibu. Dia tercengang bukan main melihat ibu yang terbaring lemah. Dan di lain hari, kala aku sedang membersihkan tubuh ibu, aku melihat luka basah yang dipenuhi belatung ada di bagian perut ibu. Luka itu membentuk lubang tidak terlalu besar di perut ibu. Aku cuma bisa menangis sambil membersihkan luka ibu dan menggantikannya dengan pakaian warna hijau. Itu amanat ibu saat terakhir kali bicara padaku sebelum dia koma panjang. Dari sekian banyak saudara yang kuhubungi untuk meminta pertolongan, hanya Pak Deroni yang berkenan datang ke rumah. Dia mengaku prihatin padaku dan adikku, terlebih pada ibuku. Dari Pak Deroni aku baru tahu kalau selama ini ibu meneruskan ilmu dari eyangku yang turun-menurun. Eyangku bersekutu dengan setan. Ibumu lapang dada,
menerima warisan dari eyangmu. Tapi Pak D tidak tahu kenapa ibumu bisa jadi seperti ini. Orang yang mewarisi keilmuan eyangmu harusnya berumur paling panjang, awet muda, dan berlimpah rezeki. Ilmu apa Pak D sampai ibu seperti ini? Perewangan, kamu sudah dengar kan? Perewangan adalah persekutuan manusia dengan setan. Eyangku dibantu oleh jin dalam membangun usahanya, semacam penglaris. Pertama, penglaris itu ada di lesung padi yang ibumu suka bunyikan setiap pagi. Lalu, cermin di kamar ibumu itu bukan cermin biasa. Pak D seperti khawatir. Dia teringat sesuatu. Tutup cermin itu pakai kain, cepat. Aku tidak percaya. Cermin yang setiap hari kupandangi karena mengagumi kecantikan ibu saat menyisir rambutnya. Ternyata begitu mengerikan. Aku gelagapan. Pak D sendiri yang mencari kain seadanya lalu menutup cermin itu. Sabar Yonduk, berdoa ke Gusti Allah. Pak D pamit dan berjanji akan sering-sering menengok kalian. Namun selang beberapa jam aku mendapat kabar bahwa Pak D Roni meninggal kecelakaan. Saksi di TKP mengaku melihat Pak D seketika keluar dari mobil di palang kereta, kemudian berjalan pelan sampai menabrakkan dirinya ke kereta. Pak D diduga bunuh diri. Aku terkejut mengetahui kabar Pak D yang bunuh diri. Tadi aku baru bertemu dengan dia dan tidak ada yang aneh darinya. Keluarga besarku, khususnya keluarga Pak D Roni, mengucilkan kami. Kami dijauhi keluarga sendiri sebab dituding sebagai penyebab kematian Pak D. Aku tidak bisa menampik. Hari-hariku penuh dengan ketakutan. Sampai tak lama kemudian ucapan Pak D Roni benar mengenai cermin besar yang ada di kamar ibu. Benar-benar meneror kami. Aku kerap melihat sosok lain mirip dengan ibu dari dalam cermin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Terus pantau channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Saya pamit undur diri. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.